Jenny Novita Pelealu, guru SMA Negeri 8 Lubuk Linggau, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Denpasar, Bali. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan 1 siklus 2 dengan materi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Selamat menyaksikan. Semua siap? Beri salam. Selamat siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oh, ya bapak saya, tapi bisa ikuti pelajaran ya. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, sebelum belajar kita, silakan dulu pimpin doanya. Oke? Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu terlebih ya. Ini siapa tahu ada yang nggak masuk hari ini. Tapi kalau ini ngelihat kayaknya semua hadir semua. Betul ya? Ya, Ibu kita dulu ya pada absennya ya. Oke, baiklah. Anak sekalian, siang hari ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Karena ini sudah siang hari, nah jadi biar kita lebih fokus, lebih semangat belajar, kita adakan dulu sedikit permainan ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Pada saat Ibu ngomong nanti satu, tangan kanannya sentuhan bahu sebelahnya sambil sedikit ditepuk, jangan terlalu keras ya. Woi, gitu ya. Kalau yang kedua kata Ibu ngomongnya dua, mulailah kalian majukan tangannya, mungkin pole ini, gerakkan, asik, gitu ya. Dan kalau kata Ibu tiga, ya, coleklah dagu temannya tadi. Iya, gitu ya. Bisa? Kita ulang ya. Kalau satu, kurang. Satu, kurang. Masih kurang semangat. Satu, dua, tiga, kita mulai. Tiga, dua, tiga, satu. Gimana? Sudah mulai ini? Semangat? Apa belum? Kita ulang sekali lagi. Satu, dua, tiga. Iya. Nah sekarang kan sudah pernah kita buat tepuk semangat ya. Coba kita praktekkan sekarang. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sekarang perhatian kita ke depan. Ibu akan membacakan kompetensi dasar materi kita pada hari ini. Ya, ini kompetensi dasar kita
menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa demokrasi terpimpin, melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Ya. Jadi ini kompetensi dasar kita. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, mengidentifikasi latar belakang demokrasi terpimpin Indonesia dengan benar, menganalisis kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia dengan benar, membuat laporan tertulis kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia dengan benar, dan menyajikan laporan tertulis kehidupan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita. Tidak ya? Ya, materi kita kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal, batasan terakhir kita bagian kemarin adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa demokrasi liberal yang tujuannya untuk meningkatkan keadaan ekonomi kita yang terpuruk pada masa itu ya. Jadi, Ibu mau bertanya dulu tentang yang pelajaran minggu lalu, ciri demokrasi liberal, ada yang masih ingat? Seluruh silakan Nak. Ciri pemerintahan demokrasi liberal: banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan, melihat dengan seiringnya pergantian kabinet dari tahun 1950 sampai 1959, ada 7 kabinet. Iya, pada masa ini demokrasi liberal, pergantian kabinet belum 1 tahun, ada yang baru 1 tahun ya, digantikan kabinet berikutnya sampai 7 kali. Terus kita bahas tadi, kata Ibu, kebijakan ekonomi pada masa ekonomi liberal ini ada 4 usaha pemerintah mengatasi kehidupan ekonomi yang buruk. Keempatnya ini ada Gunting Safrudin. Siapa yang bisa menjelaskan? Baru, Ya silakan Yeskel. kebijakan ekonomi diambil oleh pemerintah Indonesia dengan cara menggunting mata uang nica, pecahan 5 gulden ke atas. Guntingan kiri dipakai sebagai alat pembayaran, sedangkan sebelah kanan ditukar obligasi negara. Terima kasih. Benar sekali. Nah, ada yang kedua, nasionalisasi The Jakarta Bank. Siapa yang bisa menjelaskan? Hafiz, silakan. Nasionalisasi The Jakarta Bank adalah kebijakan pemerintah menasionalisasikan The Jakarta Bank dari pemerintah Belanda menjadi milik pemerintah RI dan nama The Jakarta Bank menjadi Bank Indonesia. Iya, Bank Belanda kita ambil menjadi milik pemerintah bangsa Indonesia dengan nama baru yaitu Bank Indonesia. Ada lagi sistem Alibaba. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Gun ya. Silakan. Alibaba merupakan istilah yang diambil dari julukan para pengusaha pribumi dan non pribumi, di mana julukan Ali untuk pribumi dan Baba sebagai non pribumi, khususnya di Cina, untuk dengan tujuannya memajukan pengusaha pribumi. Iya. Dan yang keempat ada yang namanya sistem ekonomi gerakan benteng. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Joshua silakan. Kebijakan ekonomi gerakan benteng adalah kebijakan ekonomi digagas Sumitro Joyo Hadikusumo, pemberian kredit modal pada pengusaha pribumi yang sulit meminjam dari bank. Oke, terima kasih Kak ya. Beri aplaus dulu sama teman-temannya yang sudah. Setelah demokrasi liberal, pelajaran kita sekarang kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita yang sudah pernah ke kota ini dan sudah pernah berfoto ya di jembatan ini. Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira gambar apa ini? Ya, Yudi. Gambar jembatan Ampera berada Ya. di kota Palembang. Betul sekali. Jadi ini jembatan Ampera dibangun tahun 62. Nanti diselesaikan. Ada yang dapat info kapan penyelesaiannya ini? Oh, Amika, silakan Amika. Kalau tidak salah Bu, 10 November 1941. Iya.
Jadi jembatan ini diselesaikan tahun 65. Apa kaitannya Bu jembatan ini, gambar ini dengan materi kita hari ini? Jadi ini jembatan Ampera ini ikon kita sekarang ya, Kota Palembang. Ya, jembatan ini dibangun. Ternyata ini ada kaitannya dengan pelajaran kita, dengan politik mercusuarnya Soekarno, demokrasi terpimpin. Ya. Jadi gambar ini ada kaitan dengan materi kita, bahwa ini salah satu juga bentuk dari pelaksanaan politik mercusuar oleh Soekarno. Nah, kita lanjutkan. Kembalikan dulu pada video. Pembelajaran kita mengenai materi ini kita menggunakan model pembelajaran problem listening atau PBL, di mana nanti kalian ibu berikan masalah itu kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan cari ya melalui sarana HP, buku, silakan gunakan semuanya. Setelah sepakat nanti kalian pindahkan pada lembar kerja yang ibu bagikan, ya. Setelah itu baru kalian bisa presentasikan. Nah, tujuannya pembelajaran dengan model pembelajaran PBL ini kalian akan lebih dalam mencari materi pembelajaran sendiri. Jadi diharapkan karena kalian sudah mencari sendiri, maka kalian akan lebih memahami nanti pelajarannya, terutama yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Oke, kita masuk pada materi sekarang, Nak ya. Kita masuk pada materi sekarang. Ini sudah dikatakan tadi. Kita masuk materi pembelajaran. Ibu minta tolong nanti anak-anak untuk membacakan ya, namanya disebut, silakan membacakan biar kita bisa menyimak bersama-sama ya. Coba Desta, silakan baca. Latar belakang demokrasi terpimpin. Mengapa terjadi perubahan sistem politik dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin? Karena saat masa liberal, Indonesia berada pada kondisi yang sulit, di mana banyak mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah. Dilanjutkan. Ate. Di samping itu, Dewan Konstituante juga gagal menjalankan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan politik tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret pada 5 Juli 1999 yang selanjutnya disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1999. Dalam dekret tersebut, Presiden mengumumkan 3 hal pokok, yakni menetapkan pembubaran Dewan Konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara rakyat Indonesia. Berhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Batas Sementara (UUDS). Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan putusan-putusan dan dorongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dan Masrum di sebelahnya. Dekret Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Pasalnya yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak Presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Presiden Soekarno memegang penuh kekuasaan negara. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, Presiden akan memiliki kekuasaan tertinggi, dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan politik. Lanjutkan kebijakan Alika. Kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pembubaran DPR dan DPRGR. 3. Pembentukan Kabinet Kerja. 4. Pengangkatan Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Dia di sampingnya. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. 1. Doktrin Asakom di Indonesia. 2. Konfrontasi dengan Malaysia. 3. Pelaksanaan politik luar negeri. 4. Politik mercusuar. Dan nah, ini kita
kita menonton video pembelajaran. Diharapkan dari video pembelajaran kalian lebih banyak mendapatkan materi ya. Salonnya sikat nak ya. Halo semuanya, ketemu lagi di kelas sejarah bersama Pak Dedi. Kali ini kita akan mempelajari tentang Indonesia masa demokrasi terpimpin. Adik-adik sudah tahu belum apa itu demokrasi terpimpin? Ya, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada seorang pemimpin. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Demokrasi terpimpin terlaksana pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Bagaimana sih sistem ini bisa terlaksana? Diawali dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, maka dimulailah masa demokrasi terpimpin. Apa isi dekret tersebut? Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, membentuk MPR sementara yang terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan. Tentu adik-adik pasti bertanya ya, mengapa Presiden Soekarno harus mengeluarkan dekret? Ada beberapa alasan yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tersebut. Yang pertama, dari segi politik, konstituante dinilai gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang kedua, dilihat dari hal yang menyangkut masalah keamanan nasional, pada masa demokrasi liberal banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Yang ketiga, dari sudut pandang perekonomian nasional, sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara maksimal. Akibatnya, pembangunan ekonomi berjalan dengan tersendat-sendat. Berangkat dari hal tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dan selanjutnya, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Kerja dengan dirinya Baginda sebagai Perdana Menteri. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga seperti MPRS dengan keanggotaan yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kemudian dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Adik-adik pasti bertanya, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi terpimpin ini? Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerapkan sistem politik keseimbangan. Hal ini diterapkan tidak hanya dalam lembaga pertahanan negara, tetapi juga antara institusi militer dan partai-partai politik yang ada. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin seluruhnya terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia sebagai pendukung utamanya. Dengan semboyan yang sangat populer, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Partai Komunis Indonesia sendiri berkembang menjadi besar karena didukung oleh Presiden. Contoh
Contohnya melalui pembentukan kabinet gotong royong atau yang lebih dikenal dengan kabinet kaki 4. Kaki 4 di sini dimaksud adalah 4 partai politik besar ketika itu, yaitu Partai Komunis Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara kaum nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini lebih populer dengan sebutan Nasako. Konsep ini sangat menguntungkan bagi PKI. Oleh karena itu, banyak mendapat tentangan dari tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik pada saat itu. Akan tetapi, Presiden Soekarno selalu menegaskan bahwa masyarakat jangan terlalu memandang atau memberikan penilaian negatif kepada PKI dan komunisme. Menurut Soekarno, semua ideologi harus bersatu dan bergerak secara progresif dan revolusioner demi pembangunan Indonesia. Meskipun Soekarno selalu berusaha untuk membina hubungan baik antara militer dan partai-partai politik pada saat itu, khususnya PKI, tetapi konflik antara militer dan PKI justru semakin tajam. Apalagi ketika PKI mulai melakukan aksi-aksi sepihak yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Meskipun banyak menuai protes, Presiden Soekarno semakin mempertegas konsepsi tentang Nasako. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Naskah pidatonya ini kemudian diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Agung yang ketika itu dipimpin oleh Aidit yang merupakan pimpinan PKI. Kemudian dirumuskan menjadi garis-garis besar haluan negara yang selanjutnya diberi judul Manifesto Politik Republik Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai kondisi ekonomi masa demokrasi para pemimpin. Kita bahasnya adalah perkembangan politik ya. Selanjutnya di materi ini nanti yang perlu kalian diskusikan ada 4 permasalahan. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan doktrin Nasako Indonesia. Yang kedua, bagaimana konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang keempat, bagaimana pelaksanaan politik mercusuar pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Jadi nanti Ibu bagi 4 kelompok ya, 4 kelompok diskusi. Ibu bacakan anggota kelompoknya. Yang pertama, kelompok yang membahas masalah pertama, Nasako ya. Destia Wisma Farhan, Dewi, Mutiara, dan Masrur. Kelompok yang membahas masalah kedua, konfrontasi Indonesia dan Malaysia, Asari, Wandi, Anggun, Intan, dan Dea. Kelompok yang membahas politik pelaksanaan politik luar negeri adalah Saida, Hafiz, Aulia, Desta, dan Juni. Kelompok yang membahas tentang politik mercusuar pada masa demokrasi terpimpin adalah Aceh, Joshua, Alika, Niken, dan Cindy ya. 4 permasalahan ini nanti sudah dibagi dalam 4 kelompok, dicari ya, jawabannya lewat diskusi. Nanti 2 tampil, 2-nya untuk kita pertemuan kedua. Tapi tetap LKPD-nya harus diselesaikan saat ini. Ngerti kan? Oke, silakan berpindah duduk untuk mencari kelompoknya.
sarana buku HP bisa digunakan. Nah, ini LKPD, tolong perhatiannya sebentar. Ini lembar kerja kalian yang akan kalian buat hasil diskusinya pada LKPD nantinya ya. Salin. Nah, bagian depan buat nama kelompoknya. Nanti perhatikan ada gambar di sana apa yang diminta, instruksinya, pengisiannya bagaimana ya. Jadi dikerjakan dengan baik, diskusikan agar hasilnya pada saat presentasi nanti bisa maksimal kelompoknya ya. Kelompok yang membahas permasalahan pertama, permasalahan contoh B, dia membahas tentang konfrontasi Indonesia Malaysia. Dia membahas politik mercusuar, dia membahas politik luar negeri. Iya. Silakan nanti pilih anggotanya ini untuk dijadikan sebagai ketua, ya. Silakan sepakat siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Oke, silakan nak, silakan bekerja. Silakan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya sama Ibu Jen ya. Kalau kesulitannya, dan Ibu juga akan melakukan penilaiannya. Penilaian kamu secara individu maupun secara kelompok. Nah, kerjakan. Karena aktivitasnya ada kan pada saat pengerjaan kan halaman pertama kan hasil yang kalian kerjakan berikutnya ini biasanya ini dari satunya lagi kan iya apa nih satu nah ya kerjakanlah cacing diskusikan.
Jadi pindahkan ke KPD kalau bicara. Politik nanti mana? Ya. Pindahkan ke masukkan ya, sudah sepakat, tidak. Kumpulkan ya. Ini
Kelompok yang tidak presentasi berarti harus menyiapkan pertanyaan, ya. Jadi kalian bertanyalah sebelum-sebelumnya kepada kelompok konsultasi Indonesia manusia dengan kelompok pelaksanaan Nasakop, gitu ya. Bertanyalah semua Indonesia. Pelaksanaan politik Nasakop, siap ya? Siap. Kita tunggu kelompok konsultasi Indonesia manusia. Sudah juga? Siap. Ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Nasakop. Tetapi sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yaskar Smotufam dan rekan-rekan saya ada Mas Nur, Farhan, Mutiara, dan Dewi. Kepada Dewi kami persilakan untuk menjelaskan tentang Nasakop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang bagaimana pelaksanaan Kopmi Nasakop di Indonesia. Latar belakang Nasakop sebenarnya sudah dipilihkan Soekarno sejak tahun 1947, jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme dalam majalah Indonesia Maida. Kemudian tahun 1956 ia menyampaikan gagasan ini. Ia mengkritik sistem demokrasi parlementer dan dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Soekarno, sistem demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme. Oleh sebab itu, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut Nasakop. Soekarno menyatukan 3 kekuatan politik dengan tujuan memperkuat posisi dirinya. Nasakop merupakan penyatuan golongan nasionalis, agamis, dan komunis. Nasakop berlaku di Indonesia dari tahun 1959, yaitu masa demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru tahun 1966. Konsep Nasakop dianggap dijadikan alat bagi Soekarno untuk mempertahankan posisinya, serta
menggalakkan dukungan dari 3 golongan besar, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Berakhirnya Nasakom diakibatkan 1. Menurutnya bangun PKI akibat terjadinya gerakan 30 September. 2. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama atau kepemimpinan Soekarno ke Orde Baru, di mana pemimpin Orde Baru Indonesia yaitu Soeharto sangat anti komunis. Dengan demikian gagasan Nasakom pun berakhir. Terima kasih. Baiklah teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan penjelasan tentang Nasakom. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan silakan Ate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Siang. Saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan Nasakom dan siapa pencetusnya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Saya. Oke, silakan Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok politik luar negeri ingin bertanya kapan diberlakukannya Nasakom ini dan sampai kapan? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke. Oke, Sayyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Sini saya akan bertanya kepada kelompok Nasakom, apa perbedaan Nasakom dan Pancasila? Siap, terima kasih. Baiklah teman-teman, berikan waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah, pertanyaan Ate akan dijawab oleh Mutiara, pertanyaan Desta akan dijawab oleh Farhan, dan pertanyaan Sayuda akan dijawab oleh Mas Ron. Oke, Mutiara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ate. Apa yang dimaksud dengan Nasakom dan siapa pencetusnya? Nasakom dapat dijabarkan menjadi nasionalis, agamis, dan komunis, yang merupakan konsep politik yang dilahirkan atau dicetuskan oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan keseluruhan unsur, baik itu nasionalis, agamis, dan komunis. Baik, apakah cukup jelas? Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Desta. Konsep Nasakom ini berlaku di Indonesia tahun 1959, masa demokrasi terpimpin dan berakhir dengan adanya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke masa Orde Baru tahun 1966. Baik, itu saja. Apakah cukup jelas? Siap. Baik, yang ketiga masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sayyidah. Apa perbedaan Nasakom dan Pancasila? Pancasila merupakan ideologi negara, sedangkan Nasakom adalah ideologi politik. Di mana Nasakom ini merupakan upaya untuk menyatukan berbagai ideologi politik, yaitu upaya menyatukan golongan nasionalis, agamis,
dan komunis yang pada waktu itu memiliki kekuasaan terbesar dalam perpolitikan di Indonesia. Baik, itu saja. Sudah cukup jelas? Ya, jelas. Jadi ibu selalu mengingatkan ya, ideologi kita ini adalah Pancasila, ideologi hiasan negara kita. Tapi kalau Nasakom itu bukan ideologi, walaupun di dalam Nasakom ada unsur nasionalis, agamis maupun tadi disebutkan komunis. Tapi itu hanya golongan politik. Di dalamnya yang agamis itu adalah Masyumi dengan NU, yang berhaluan agamis. Jadi tergabunglah dalam itu. Jadi itu ideologi politik ya. Oke, silakan lanjutkan kelompok. Baiklah, apakah ada tambahan dari jawaban yang tadi? Oke, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Saya Nikena Bosya Valentina dari kelompok mahasiswa ingin menanggapi jawaban dari Mas Rur. Tadi dikatakan oleh Mas Rur, Nasakom berupaya untuk menyatukan 3 golongan yang memiliki kekuasaan terbesar dalam perpolitikan di Indonesia. Tolong jelaskan lebih rinci 3 golongan ini. Terima kasih. terima kasih. Ada yang lain? Siap. Oke, Cinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Saya dari kelompok politik mahasiswa ingin bertanya, apa tujuan dari Nasakom? Baik, terima kasih. Jadi waktu sebentar ya. Ya, bagaimana kelompoknya? Ya, sudah, temannya. Sudah, Bu. Baiklah, saya ulangi. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Niken. 3 partai politik yang menjadi fraksi utama dalam perpolitikan Indonesia saat itu. Yang pertama adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang berhaluan nasionalis. Yang kedua, Nahdlatul Ulama, yang berhaluan agama. Yang ketiga, PKI, Partai Komunis Indonesia, yang berhaluan komunis. Jadi, inilah yang hendak disatukan dalam wadah yang namanya Nasakom. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tambahan dari Cindy. Nasakom adalah konsep politik yang digunakan Soekarno selama masa demokrasi terpimpin untuk menyatukan bangsa dalam menyelesaikan revolusi Indonesia dan upaya penindasan imperialisme dan neokolonialisme yang ingin kembali menguasai Indonesia. Apakah jawaban dari saya cukup jelas? Apakah ada tambahan lagi? Oke, silakan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siap. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan neokolonialisme? Dulu ya, maksudnya kita tahunya imperialisme, kolonialisme, tapi silakan dikasih waktu sedikit. Siapa yang bertanya? Mutiara. Ya, Intan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyambungkan dari jawaban Farhan yang ditanyakan oleh Ibu. Apakah yang dimaksud dengan neokolonialisme? Neokolonialisme
adalah bentuk penguasaan suatu negara kepada negara lain dengan tidak langsung seperti memakai cara seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, hingga militer. Baik, apakah cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih. Bentuk penguasaan negara itu kan begitu. Bentuk penguasaan dari negara lain tapi berbeda ya. Yang dikuasai itu ekonominya, ya. Yang dikuasai itu teknologinya. Nah, silakan. Bagaimana ya Skill? Apa ada kelompok lain yang masih mau bertanya seputar dari masalah yang kalian bahas? Ya, apakah ada yang menambahkan? Cukup. Jika tidak ada, kami serahkan ke kelompok 2 untuk melanjutkan. Nanti kelompok 2 ya, sekarang presentasi. Yang lain Ibu minta aktif seperti pembahasan dari masalah pertama. Baik, terima kasih untuk Skill dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok yang membahas tentang konfrontasi Indonesia dan Malaysia yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Ashari, saya sendiri, dan 4 orang rekan lainnya, yaitu Wahyudi, Titan, Anggun, dan Dea. Ya, selanjutnya hasil diskusi kami mengenai konfrontasi Indonesia dan Malaysia akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dea. Pada Dea kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Bagaimana konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada demokrasi terpimpin? Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia. Di bagian utara adalah bagian Brunei dan 2 koloni Inggris yaitu Sarawak dan Borneo, kemudian dinamakan Sabah. Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya. Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur berlangsung pada tanggal 17 September 1963. Para demonstran marah kepada Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Tanggal 3 Mei 1964, di sebuah rapat raksasa di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya: pertama, pertinggi ketahanan revolusioner Indonesia; kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah menghancurkan Malaysia. Pada tanggal 27 Juli, Soekarno mengumumkan bahwa ia akan mengganyang Malaysia. Dan pada tanggal 16 Agustus, pasukan dari Resimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada tanggal 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Terima kasih. Ya baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, saya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, jelaskan alasan Indonesia rencana membentukkan negara Federasi Malaysia. Selanjutnya, saya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya Yaskara Sutukang ingin bertanya, kapan berakhirnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia? Terima kasih. Ada lagi? Saya. Silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, nasionalis menyambung dari keterangan Singapura, keluar juga dari Federasi Malaysia, maka saya meminta untuk dijelaskan lebih lanjut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok konstituen ingin bertanya, siapa yang membentuk Federasi Malaysia dan kapan negara Federasi
Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Lagi? Cukup? Oke, baik, mungkin cukup. Sebelumnya kami minta waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Kasih waktu nak ya. Oke, baik. Dari 4 pertanyaan tadi, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dea, pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya sendiri, dan pertanyaan ketiga Anggun, yang keempat akan dijawab oleh Wahyudi. Pada Dea, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Saya Dea dari kelompok Konfederasi Indonesia Malaysia. Saya akan menjawab pertanyaan dari siswa. Jelaskan alasan Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Alasannya, karena Indonesia menganggap bahwa negara federasi ini didirikan melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Bagaimana Joshua? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari USGL. Pertanyaannya kapan berakhir konfrontasi Indonesia dan Malaysia? Berakhirnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tanggal 28 Mei 1966 di sebuah konfrontasi di Bangkok. Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara dua negara. Apakah cukup jelas? Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Anggun. Pada Anggun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Uci Triani dari kelompok Konfederasi Indonesia dan Malaysia.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz. Pertanyaannya yaitu menyambung dari keterangan bahwa Singapura keluar juga dari Federasi Malaysia, maka saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Singapura tergabung dengan Federasi Malaysia secara resmi menjadi bagian dari 14 provinsi Malaysia sejak tahun 1963 sampai pada akhirnya dikeluarkan oleh Malaysia pada tahun 1965 dengan alasan karena banyaknya perbedaan pendapat yang merembet ke masalah ras sehingga terjadi beberapa kerusuhan rasial pada tahun 1964 di Singapura. Akhirnya karena tampaknya sudah tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan keduanya, pada tanggal 7 Agustus 1965, PM Tunku Abdul Rahman menyuarakan ke Dewan Parlemen Malaysia untuk mengeluarkan Singapura dari bagian federasi. Baik, Hafiz, apakah penjelasan dari saya sudah cukup? Baik, sudah, terima kasih. Terima kasih. Ya baik, pertanyaan keempat akan dijawab oleh Yudi. Selamat siang teman-teman. Ya. Saya Wahyudi dari kelompok konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Pertanyaannya, siapa yang membentuk Federasi Malaysia dan kapan negara Federasi Malaysia ini diproklamasikan? Tunku Abdul Rahman sebelum menjadi Perdana Menteri satu Malaysia, dia menjabat sebagai Ketua Menteri Federasi Malaysia tahun 1955 sampai 1957. Negara Federasi Malaysia resmi dibentuk pada tanggal 16 September 1963. Tetapi Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar juga nantinya. Baik, apakah jawaban saya jelas? Baik, untuk selanjutnya apakah ada tambahan? Ada pertanyaan lagi seputar konfrontasi Indonesia Malaysia. Baik, mungkin cukup ya. Cukup. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok sudah presentasi. Dua kelompok lagi mercusuar dengan politik luar negeri itu ada pada pertemuan kedua, ya. Jadi diskusi sudah berjalan, ya. Walaupun hari ini sudah siang, ya. Terima kasih kalian ini tidak ada yang kayaknya ngantuk. Cuman si Ate tadi ya, gimana Mas Fikri? Masih bisa mengikuti sampai jam pulang sekolah ya. Tapi presentasi semuanya sudah baik, ya. Anak-anak sudah ikut terlibat. Hanya ada satu orang yang belum ngomong ini ya. Ada masalah apa ini belum ngomong ini? Belum ngomong ya? Kenapa si ini tidak ikutan? Oh, suaranya. Karena kami suaranya. Karena ibu lihat rata-rata sudah bicara ini, baik yang presentasi ngomong maupun yang bertanya ya. Ibu lihat kok ada satu yang belum ya. Oke, sudah baik semuanya ya. Masih semangat nak? Masih. Apa kita tepuk semangat? Sebelum kita kesimpulan? Oke, berdiri. Karena ini jam siang ini jam ini ya. Oke. Tepuk semangat. Terima kasih. Sekarang kita kesimpulan. Lanjut sekarang pada kesimpulan. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini mengenai kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin, ya, di mana pada masa ini demokrasi terpimpin berlaku setelah berakhirnya demokrasi liberal. Kapan berakhirnya demokrasi liberal? Terus kapan bisa menjadi demokrasi terpimpin? Dengan keluarnya dekret Presiden 1959 itu demokrasi liberal berakhir, dimulailah demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini muncul politik-politik yang dikeluarkan oleh Soekarno. Salah satunya ya politik yang dibahas presentasi barusan, yaitu berlakunya Nasakom. Nah, sekarang kita review lagi nih mengenai Nasakom. Apa yang dimaksud Nasakom tadi? ATE? Nasakom itu sendiri merupakan
konsep politik yang dilahirkan untuk keseluruhan unsur baik untuk ke dalam nasionalisasi, agamis, dan komunis. Pencetusnya siapa tadi? Pencetusnya itu sendiri adalah Soekarno. Iya, Presiden waktu itu ya, Presiden Soekarno. Jadi ini menjawab pertanyaan saya udah dari AT tadi udah jelas ya, bahwa ini ideologi politik, konsep politik, bukan yang menjadikan ideologi kita. Kalau ideologi negara kita jelas, yaitu Pancasila. Nah, tujuan dari pendirian Nasakom tadi untuk apa katanya? Bagi Presiden ya, bagi Presiden Soekarno saat itu untuk apa? Untuk menyatukan bangsa dalam menyelesaikan revolusi Indonesia, berupaya penindasan imperialisme dan neokolonialisme yang ingin kembali menguasai Indonesia. Yang lain ada pendapatnya? Bagi Soekarno pribadi, dia menerapkan Nasakom ini itu apa? Bagi Soekarno pribadi, itu apa? Memperkuat. Iya betul. Nah, jawaban dari Dewi ya. Jadi untuk memperkuat posisi dirinya sendiri, jadi Soekarno melaksanakan itu untuk kepentingannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kapan ini berakhirnya Nasakom ini? Desta. Konsep Nasakom ini berlaku di Indonesia dari tahun 1959, masa demokrasi terpimpin, dan berakhir hingga Orde Baru tahun 1945. Ya, kenapa masa Orde Baru dia berakhir Nasakom ini? Karena setelah pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin yang nanti dikenal istilahnya Orde Lama, digantikan dengan pemerintahan baru namanya Orde Baru pimpinan Soeharto. Nah ini tadi membahas ya kelompoknya ya, tadi terdengar sama kalian ya, Soeharto ini anti komunis. Maka dengan naiknya Soeharto menjadi presiden pada masa Orde Baru, maka berakhirlah Nasakom. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada sempat dibahas bahwa Nasakom ini yang menyatukan nasionalis, agamis, dengan komunis. Nah, ini dikenal dengan nama 3 pilar. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Niken ya? Oke, Niken, coba. Yang pertama ada PNI, Partai Nasional Indonesia yang berhaluan nasionalis. Yang kedua ada NU, Nahdlatul Ulama yang berhaluan agama. Dan yang ketiga ada PKI, Partai Komunis Indonesia yang berhaluan komunis. Jadi jelas nak ya? Nah, presentasi kedua kita bahas lagi sedikit. Konfrontasi Indonesia-Malaysia dilatar belakangi dengan pembentukan tadi negara Federasi Malaysia. Nah, wilayahnya yang mana saja? Wilayahnya Federasi Malaysia ini yang akan dibentuk ini. Oh ya, Anggun coba Anggun. Ada Brunei, Sarawak, Borneo, kemudian digantikan dengan Sabah. Jadi wilayah-wilayah ini sebenarnya adalah bekas wilayah jajahannya Inggris. Makanya Soekarno menentang pembentukan negara Federasi Malaysia ini. Kenapa? Seolah-olah Inggris akan kembali melakukan kolonialismenya, ya. Soekarno menentang. Sekarang coba Borneo tadi disebutkan. Sekarang dengan nama apa kalau kita lihat namanya sekarang menjadi Sabah. Pencetusnya siapa tadi Federasi Malaysia? Pembentukan Federasi Malaysia ini siapa? Pencetusnya. Oh ini? Ya, Tunku Abdul Rahman. Ini orang pertama nanti yang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ya. Nah, berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana berakhirnya? Kapan berakhirnya perseteruan ini? Oke, dari Berakhirnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada tanggal 28 Mei 1966 di sebuah konfrontasi di Bangkok. ya, konferensi di Bangkok. Jadi pemerintah Malaysia dengan Indonesia sepakat untuk mengakhiri perseteruan. Nanti realisasinya akan terlihat di mana Indonesia Malaysia menjadi negara pemrakasan berdirinya ASEAN tahun 1967. Ya, jadi demikianlah materi kita hari ini. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi yang Ibu bagikan lewat link. Tolong dijawab nak ya.
dikerjakan ya. Siapkan dulu, buka dulu linknya. Oke Nas, coba dibuka, bisa tidak dibuka? Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasinya. Ada 5 soal yang siap, sudah bisa dibuka. Mana? 5 soal. 5 soal. Yang berhasil bukanya? Ya, itu lagi. Di grup ya, di grup kita. Dan silakan kerjakan 10 menit waktunya. Tapi kalau lebih cepat ya baik. Cuma 5 soal ya nak. Dan
Selesai nak? Selesai. Selesai. Ya, jadi nanti itu nilainya akan masuk ke dalam ujian ya. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai, sudah dikerjakan dengan baik. Ingat, minggu depan adalah 2 kelompok yang belum maju, yaitu kelompok politik mercusuar dengan kelompok politik luar negeri. Kita tutup untuk penyelesaian kita hari ini materinya dengan doa ya, dipimpin oleh Farhan ya. Oke, yuk Farhan tutup. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini ada baiknya kita berdoa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Tetap semangat ya. Selamat siang semuanya. Ya.